Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wal rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi asma'in amma ba'd. Khanifidin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang luar biasa. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan orang-orang soleh yang selalu istiqomah jalannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang selalu istiqomah menjalankan perintah Allah, mematuhi Rasulullah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan apa yang telah dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nifidin rahimakumullah. Sebelumnya sengaja saya menggunakan kamera ini agar nantinya teman-teman yang tidak hadir bisa nanti bisa melihat, karena saya merasa penting untuk ketemuan yang pertama ini, selain mungkin ada beberapa yang mungkin belum kenal, kita kenalan. Yang kedua, acara kita hari ini adalah acara penyamaan persepsi. Artinya ini menjadi pondasi sewaktu kita ingin bergerak, sehingga apa yang nanti kita canangkan nanti itu benar-benar semangat kita melaksanakannya. Apa toh yang harus kita lakukan? Ranting itu butuh apa? Apakah kita ini di Muhammadiyah ini hanya bermuhammadiyah atau lebih daripada itu, yaitu kita berdakwah ilallah. Kalau kita kaitkan apa yang kita lakukan hari ini hanya sebatas organisasi, maka itu adalah sepele. Ya, saya katakan sepele. Tetapi sewaktu kita gandengkan apa yang kita lakukan hari ini dan seterusnya adalah bagian daripada dakwah yang luas, maka tentunya ini tidak bisa disepelekan. Ya. Maka saya mencoba untuk menyingkronkan ini. Ya, kenapa kok kita di posisi mana? Ya, kenapa kita di sini? Begitu, artinya di Muhammadiyah dalam berdakwah. Apa yang harus kita lakukan? Terus kenapa kok kita harus melakukannya? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mungkin nanti hari ini, untuk khusus hari ini mungkin saya banyak bicara. Sekalipun ke depannya nanti mungkin bisa dipandu oleh ketua majelisnya. Sebelumnya mau kenalan dulu. Monggo Pak, beliau belum kenal ya Pak. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Apa yang saya sampaikan mungkin kemarin sedikit saya sampaikan di Pak Tami ya. Kemarin ada rapat juga. Itu yang sampaikan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mulainya dari awal banget. Artinya saya ingin menceritakan tentang bagaimana proses seorang itu mulai nggak kenal Islam sampai kenal Islam. Kita ini kan orang-orang yang mungkin mempunyai latar belakang beda-beda. Ada orang-orang yang mungkin ya dari kecil sudah tahu Islam. Ada orang-orang yang mungkin kita ini ada yang mungkin dulunya nggak tahu sama sekali. Lalu mulai mengetahui, mulai mendapatkan hidayah irsyad, hidayah ilmu. Entah dari mana asalnya, entah bagaimana caranya, kita mendengar ilmu itu, lalu kita mulai untuk kepo, mulai untuk ingin tahu tentang ilmu tersebut. Yang tadinya nggak tahu sama sekali, banyak hal yang nggak tahu, lalu kita mulai tahu, mulai mencari tahu. Karena sungguhnya Islam itu kan tidak bisa dipisahkan daripada ilmu, itu nggak bisa. Yang namanya Islam itu, syariat itu bukan datang dari akal pikiran manusia. Jadi syariat Islam itu bukan datang dari akal manusia, sehingga apa yang masuk akal dia kerjakan, syariat tidak.
yaitu bahwasanya Islam itu ternyata juga tidak datang dari hati nurani. Kadang-kadang orang untuk memilih sesuatu yang baik dan benar itu justru untuk menanyai hati nurani, kan begitu. Tapi ternyata Islam tidak datang dari hati nurani. Sehingga apa-apa yang datang dari hati nurani itu belum tentu menjadi sesuatu yang menjadi syariat. Banyak hal. Contohnya adalah salah satunya contohnya adalah sewaktu umat Islam disuruh untuk berperang. Padahal di ayat itu jelaskan bahwasanya orang itu nggak menyukai hal itu. Itulah bukti bahwasanya Islam itu bukan sesuatu yang datang dari akal, datang bahkan dari hati nurani ataupun dari nafsu. Islam itu datang dari syariat yang Allah telah turunkan melewat malaikat Jibril, lalu disampaikan kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW menyampaikan, baik itu berupa kaul ataupun berupa perbuatan. Itulah Islam, itulah syariat. Maka Islam itu tidak bisa diketahui, bahkan tidak bisa dijalankan kecuali dengan ilmu. Ya. Maka sewaktu seorang telah mendapatkan ilmu itu, dia berusaha untuk mengkoreksi apa yang telah dilakukan. Apa yang dilakukan itu buruk ataupun benar. Dia akan mengkoreksinya. Dari apa? Dari ilmu yang dia dapatkan. Maka orang seperti ini adalah orang yang baru beranjak atau memulai perjalanan menuju soleh. Ya. Perjalanan menuju soleh. Artinya soleh adalah kebaikan untuk dirinya. Sewaktu dia meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah, sewaktu dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dicontohkan Rasulullah, itu namanya dia taat lalu dia soleh. Kesolehan seseorang ini sangat bergantung dari ilmu yang dia dapatkan dan keyakinan yang ada dalam hati. Itu pasti. Sewaktu seorang hatinya telah beriman, semakin dia mengilmui, semakin dia mempelajari, maka imannya semakin kuat. Sewaktu imannya sudah kuat, maka imannya akan terpancarkan dengan perkataan yang benar. Perkataan yang benar. Semakin seorang itu kuat lagi, hatinya semakin kuat imannya, tutur katanya semakin benar, maka iman itu akan merambat kepada perilaku. Dia meninggalkan sesuatu yang telah dilarang dan mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Dan begitulah iman. Al-imanu tasdiqu bil qalbi wa qaul bil lisani wa amal bil arkan. Maka perjalanannya semacam itu. Sewaktu seorang telah pada titik ini, pada di mana telah dia beriman semakin kuat, dia bertemu dengan orang, maka dia akan mempunyai keberanian untuk meninggalkan apa yang dilarang Allah yang mungkin dulu pernah dia lakukan dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Semakin interaksinya kepada Allah, semakin keimanan semakin kuat, maka dia akan semakin berani untuk meninggalkan apa yang diperintahkan, apa yang dilarang Allah dan meninggalkan dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Itu perjalanan semacam itu. Nah, pada titik ini, maka orang-orang Semarang ini membutuhkan yang namanya teman untuk menjaga keistiqomahannya, untuk mengingatkan sewaktu dia lalai, untuk menasihatinya sewaktu dia mungkin ngelukur dan sebagainya. Maka pada tingkatan ini dia mesti akan berkumpul dengan orang-orang yang sesama. Inilah yang disebut dengan ar-ruhu jundum mujanadah. Roh itu akan bersatu dengan orang-orang yang semisalnya. Lah, pada titik ini, maka sewaktu dia sudah berani untuk mengatakan, oh itu salah, oh ini benar, maka pasti dalam hatinya ini akan mempunyai keinginan untuk menasehati. Oh, aku tahu mbiyen ngelakoni kaya ngono kuwi, ternyata tak digolek ternyata adalah salah. Pasti dia ingin, karena kecintaan dia dengan sama manusia, dengan sama muslim, maka dia pasti ingin untuk menasihatinya. Maka pada titik ini dia butuhkan orang-orang yang sepaham dengan dia, lalu berusaha untuk mendakwahkan Islam. Ini. Maka pada titik ini namanya muslih, tadi soleh kan, untuk dirinya sendiri.
Pada titik yang kedua ini namanya muslih. Ya. Maka kita berada di sini ini semoga termasuk orang-orang yang muslih, yang nantinya kita ingin berdakwah kepada umat ini, ya, kita ingin berdakwah kepada umat ini untuk menunjukkan mana jalan yang benar dan mana yang salah. Itulah tugas kita. Itu adalah dakwah. Inti daripada dakwah adalah di situ itu. Ya. Maka kalau kita gambarkan, maka jadinya semacam ini. Ini adalah orang-orang yang sudah komitmen dalam kebaikan, ya, sudah berkumpul dengan orang-orang yang sejenis dengan dia, ya. Lalu dia ingin mendakwahkan apa yang telah dia ilmui, apa yang telah diyakini kebenarannya kepada orang-orang. Berada di sini. Di sini adalah orang-orang yang buruk. Saya gambarkan antara sini sama sini sama. Ya, kita sering dengar bahwasanya orang buruk itu lebih banyak daripada orang yang baik. Tapi ternyata kalau kita lihat dalam Al-Quran, orang-orang yang telah dikunci mati hatinya itu tidak banyak. Ya, yang namanya orang yang khotamallahu alaihim, khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim itu ternyata tidak banyak. Orang-orang yang benar-benar sudah tidak bisa dibukakan hidayah itu ternyata tidak banyak. Yang banyak adalah para pengikutnya. Maka ini adalah golongan buruk begitu ya. Ini adalah golongan baik. Maka lahan dakwah ini ada di sini, Pak. Ini lahan dakwah. Ya. Lahan dakwah semacam ini. Ada orang-orang yang mungkin sudah di sini nih. Dia sudah mau ke sana. Ada orang-orang yang mungkin berada di sini. Dia mulai untuk menjadi soleh tadi. Maka tugas kita adalah sebagai seorang muslim adalah bagaimana caranya agar menggeret orang-orang yang berada di sini sebanyak-banyaknya. Bagaimana agar hidayah itu, agar dakwah itu bisa tersampaikan ke banyak orang ini. Ya. Itu adalah tugas dakwah, tugas seorang muslim. Kenapa kalau kita hari ini berada di Muhammadiyah, berada pada jamaah ini, bukan jamaah itu kalau saya bicara masalah bahasa Arab jamaah, tapi kalau kita bahasa Indonesia kan artinya organisasi dan begitu. Kenapa kita berada di organisasi ini? Yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak bisa maksimal kecuali dengan jamaah. Dengan berkumpulnya seorang tidak akan bisa maksimal. Ya. Dan banyak sekali syarat Islam yang yang membutuhkan kebersamaan. Ada syarat Islam yang tidak bisa dilakukan kecuali bersama-sama. Ya. Maka inilah pentingnya daripada kita berada di sini, berada di, ya, spesifiknya adalah berada di majelis ranting ini. Untuk apa? Untuk menggeret banyak orang ini ke sini. Ya. Untuk menggeret banyak orang ini ke sini. Ada sebuah nasihat. Ini menjadi pondasinya. Ada sebuah nasihat dari Dr. Najih Ibrahim tentang apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi pilarnya seseorang sewaktu berkumpul untuk Islam itu apa, sehingga perkumpulan itu tidak sia-sia, sehingga apa yang menjadi jamaah ataupun organisasi itu tidak menjadi muspro atau bahkan justru menghambat dakwah. Nah, ini kadang-kadang orang mudah untuk berkumpul, mudah untuk berjamaah begitu, pinginnya dakwah, tapi justru kadang-kadang menghambat dakwah itu sendiri. Maka apa yang harus dilakukan? Yang pertama sewaktu seorang itu berkumpul untuk mewujudkan suatu hal, maka yang pertama adalah kesamaan akidah. Ini. Ya. Yang pertama dilakukan yaitu menyamakan akidah dulu.
Sewaktu perkumpulan tersebut, ya, akidahnya carut marut, akidahnya berbeda, maka bisa dipastikan apa yang dia bawa ini yang pertama, kalaupun bisa langgeng, maka yang dibawa adalah masalah dunia. Itu pasti. Yang kedua, kalaupun pengennya adalah Islam, pengennya adalah menegakkan Islam, tetapi akidahnya murat marit, maka bisa dipastikan tidak akan bertahan lama. Maka yang perlu dipastikan adalah sewaktu kita tadi berada di sini, maka karena kita ingin tadi berdakwah di sini, kepinginnya kita adalah suatu yang besar, mindsetnya adalah besar, maka yang perlu disamakan adalah masalah akidah. Yang kedua, yaitu harus menyamakan masalah ghoyah. Apa itu ghoyah? Ghoyah ini adalah tujuan. Ya. Ghoyah ini adalah tujuan. Sewaktu jenengan berada di organisasi ini, sewaktu jenengan dari rumah pergi ke sini, maka perlu kita ini membenarkan ghoyah kita, membenarkan tujuan kita. Tentu tujuan kita adalah untuk mencari ridho Allah. Sewaktu tujuan ini bercabang, wah aku tak golek ridho Allah lah, tapi aku ya bercabang untuk mencari ketenaran, ataupun bercabang untuk mencari dunia dan sebagainya, maka perkumpulan ini tidak akan bertahan lama. Sewaktu para pemimpinnya sudah mengedepankan dunia, ketenaran, harta dan sebagainya, maka perkumpulan tersebut tidak akan bertahan lama. Tujuan yang besar ini tidak akan tercapai. Ya. Maka kita satukan, kita samakan ghoyah kita, bahwasanya kita berada di sini, kita berangkat dari rumah di sini, ya. Kita ngoyo-woro untuk meninggalkan apa yang seharusnya hari ini bisa kita lakukan di rumah. Kita meninggalkan dunia kita, ya. Kita berada di sini yang mungkin terlihat sepele ini, maka tujuan kita harus sama, yaitu untuk mencari ridho Allah. Ya, dan ini harus selalu kita tanamkan dan selalu kita perbarui. Sehingga apa yang kita lakukan ini, kengoyo-woroan kita ini, itu menjadi ibadah, pemberat amal ibadah kita. Sewaktu ghoyah kita itu adalah mencari ridho Allah, maka apapun pekerjaannya, itu bukan pekerjaan sepele. Betapa banyak pekerjaan besar, tapi karena niatnya itu adalah niatan dunia, maka menjadi kecil di mata Allah. Tapi betapa banyak perbuatan yang mungkin dilihat sepele, tapi dikarenakan niatnya yang lurus, maka itu menjadi sesuatu yang besar di hadapan Allah. Dan apa yang kita lakukan hari ini bukan sepele. Karena apa? Karena menyangkut masalah dakwah, menyangkut masalah menunjukkan kebenaran ini kepada khalayak ramai. Ini. Yang ketiga adalah yang harus kita samakan adalah masalah al-fahmu, pemahaman. Ini. Pemahaman masalah apa? Masalah pokoknya. Ini yang mungkin agak harus kita samakan. Pemahaman kenapa kok kita berada di Muhammadiyah. Kenapa saya kok pengen sekali untuk menyamakan persepsi ini, agar nantinya dengan sewaktu mau berdakwah itu sudah mantep, dalam hal sudah mantep betul. Kenapa saya harus begini? Kenapa kok saya di sini? Apa yang harus kita lakukan itu apa? Ya, fahmu ini saya sempitkan. Kenapa kok kita kok ada di Muhammadiyah? Sempit lagi, kenapa kok kita di ranting? Ini. Sekitar mungkin 1 bulan yang lalu, ada LPCR dari PDM mengundang saya untuk mereka menyampaikan memberikan paparan mereka. Lalu saya bertanya kepada
Ketua LPCR Pak Muhasim. Ini yang menjadi unek-unek saya. Ya. Hari ini kenapa kok ranting itu sulit tumbuh? Kenapa kok ranting sulit tumbuh? Padahal mungkin beliau mencontohkan di sana-sana ranting cepat tumbuh, ada di Cilasap itu ranting itu dalam 1 bulan atau 1 minggu muncul 1, begitu kan? Iya. Lalu saya tanyakan kepada beliau, apa yang harus didapatkan atau motivasi apa yang harus didapatkan ranting agar dia itu mau membuat ranting? Ya. Ternyata pun beliau juga tidak bisa menjawab secara pada waktu langsung mengatakan wis kumpul ke wae wong piro ben dadi ranting gitu. Artinya itulah yang menjadi keunek-unekan saya, iya kan? Kita ini di ranting apa, ngaji ono kok ngaji wae lah, rasa melu ranting kan begitu ya. Kenapa kok harus jadi ranting? Setelah saya pikir-pikir lagi, Pak, karena saya di sini, maka saya mau nggak mau harus mengutarakan pada jenengan, ya, sehingga itu dimotivasi kita bersama harus membuat ranting itu kenapa? Apa yang didapatkan ranting itu apa? Yang pertama, kenapa Muhammadiyah? Ya. Di Indonesia itu mau ndak mau, suka ndak suka, ada 2 kelompok besar. Ada 2 kelompok besar, ya, yang menguasai dalam bidang dakwah. Yang pertama NU, yang kedua Muhammadiyah. Mau ndak mau, suka ndak suka, 2 ormas itu adalah yang paling besar. Saja. Di mana saja? Di mana saja? Ya, di mana saja? Ya, 2 ormas yang paling besar. Sekalipun di sana ada Persis, ada apalah banyak. Maka yang paling besar adalah NU dan Muhammadiyah. Sekarang saya tanya, hari ini Muhammadiyah sama NU itu secara kasat mata banyak mana? NU. Semua nggak menyangkal itu. Semua nggak menyangkal. Banyak NU. Kenapa kok bisa semacam itu? Karena NU itu terstruktur, Pak. Sampai RT itu ono yasinan. Itu adalah identitas NU. Padahal belum tentu wong sing melu yasinan kuwi wong NU, Pak. Kebanyakan, saya yakin kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang belum tahu agama, berada di sini. Ya. Orang-orang itu yang ikut yasinan tahlilan itu adalah orang-orang yang sebenarnya ada di sini. Hanya sedikit yang di sini. Kalau kita bicara kampung, maka yang di sini hanya kiainya saja. Sing coron rasa dongkek kiai ini tok. Ya, bahkan kiai pun iso dongkek kan gitu. Iso dongkek. Ini. Maka bagaimana caranya agar dakwah ini sampai ke orang-orang yang ke sini ini, yang di sini ini, yang ketoi afiliasi ini padahal enggak itu loh. Gitu. Maka kita butuh struktur yang sampai bawah, yang seandainya kono ke melu yasinan, kene raya yasinan ke pede gitu loh. Kan begitu kan? Ya. Agar apa? Agar sewaktu kita ini enggak yasinan, kira-kira ngomong kono, oh kayaknya Muhammadiyah kok. Kan harusnya kan sama, wong 2 ormas besar semua kok. Punya power semua, punya bargaining position semua. Kenapa sewaktu kita di kampung itu, sewaktu enggak ikut yasinan, kita enggak pede. Maka harus ada sebuah struktur sampai bawah sana, ya, yang minimal menjadikan orang yang tidak ikut yasinan tahlilan itu pede. Sehingga orang-orang yang ada di sini ini, sekalipun namanya Muhammadiyah, tapi di bawah ini ada banyak, Pak. Kita melindungi banyak organisasi di sini. Ada Salafi, ya kan? Ada Persis, ada MTA dan sebagainya. Ya. Kalau LDI sudah sendiri artinya, nah itu loh, kenapa LDI itu yo rayasinan tapi kok didengke? Mereka pede itu. Kenapa? Karena ada struktur yang pasti di bawah mewadahi mereka, ya, untuk berkumpul sehingga mereka punya power di situ.
Itulah pentingnya ranting. Aku pikir-pikir ki opo penting ranting. Nek ngaji kan ngaji kabeh iso kan begitu. Buat kajian bisa begitu. Ya. Itu kecemasan kita pertama. Kecemasan kita kedua adalah orang Muhammadiyah itu paling susah nek ngomongnya mati. Nek aku mati ki njuk piye? Kan begitu ya. Nek aku mati ki nek kira-kira keluarga aku, cara umpamanya ya. Saya di rumah sana sendiri, ya. Keluarga saya terkenal Muhammadiyah. Terus suatu saat nanti kalau ada orang-orang di RT itu datang ke saya, terus ngomong, "Mas Andika, kalau tak nderek Yasin nanti mriki, kalau ndek tahlilan nanti mriki nggih." Kira-kira itu saya mau jawab apa coba? Iya kan? Sewaktu kita udah ada ranting di situ, ada orang berkumpul di situ, ada kekuatan di situ, ada kekuatan ukhuwah di situ, maka saya yakin orang itu nggak akan mungkin maju. Tapi sewaktu kita masih sendiri, sekalipun sudah dikenal Muhammadiyah, wis di pondok Muhammadiyah, tapi orang rantingnya, mereka akan masuk, Pak. Saya yakin itu, mereka akan masuk, minimal akan menawarkan kepada kita. Kan begitu kan? Kan begitu. Podo Islam kok. Arek ndongake ra oleh. Karena ngomong apa kita? Begitu. Itulah. Selain itu juga, sewaktu kita meninggal, sing arek nguburke sapa? Si arek apa jenenge ngafani sapa? Sewaktu ada ranting di situ, maka permasalahan itu insyaallah akan selesai. Rasa ono RTM, insyaallah akan selesai kalau rantingnya ini ranting yang kuat. Contoh umpamanya ngempon. Ya. Umpamanya ono ranting di sekan ada ranting ya. Saya yakin orang itu yang tadinya itu mungkin yasinan, justru mau ikut ke kita. Itulah dakwah. Memang ada plus minusnya, sewaktu kita itu berdakwah dengan bendera itu ada plus minusnya. Minusnya mungkin banyak hal lah, sama. Dulu waktu saya masih muda, masih mungkin saya pada Mas Amar. Saya waktu pada Mas Amar saya sudah nikah ya. Sudah berkecimpung dalam dunia dakwah tekan dindi, istilahnya begitu. Sama bapak saya Usmani ngafirke. Saya dulu sama bapak tak kafirke bapak saya itu. Tenang, bapak saya tak kafirke. Sampai semakin begitunya gitu loh. Saya nggak mau berdakwah dengan bendera. Saya nggak mau sama sekali. Kenapa? Karena berdakwah dengan bendera pada prinsip saya adalah mengurangi jumlah orang yang akan mendengarkan. Begitu. Padahal sebenarnya pangsa pasarnya sudah beda-beda. Pangsa pasar dakwah, kita nggak menyalahkan ini ya. Kita nggak menyalahkan ini. Sewaktu mereka akan ke sini juga nggak apa-apa. Tapi kita melindungi orang-orang yang memungkinkan untuk ke sini gitu loh. Yang memungkinkan untuk ke sini kita lindungi. Ya, mbok menawa dari sini nantinya. Sewaktu kita sudah mendirikan ranting, ada pengajian. Lalu ada ustadz yang di situ. Dari awal mungkin dia tadi nggak tahu, lalu pengen tahu, ngasih tempat lain, dia nggak apa-apa. Kita sudah mengantarkan minimal orang itu untuk lebih dalam mendalimi agama. Kenapa? Karena Muhammadiyah ini adalah organisasi yang paling saya katakan paling toleran. Sama, puisi ketolerannya sama. Sewaktu kita berdakwah, ya, langsung kita mungkin untuk untuk menjadikan orang itu ya, mulai ras ora kudungan sampai kudungan gede itu kan butuh proses, ya. Tapi di Muhammadiyah itu ya kudung cilik ya ono. Artinya ini saya gambarkan kasarannya ya. Artinya saya nggak bertendensi apa-apa. Sing kudung cilik ya ono, sing mungkin jenggo katok ya diterima. Agar apa? Agar mereka ini mendapatkan lebih bisa mendengarkan dakwah. Lebih bisa mendengarkan dakwah. Saya pernah suatu saat ya. Langsung saja setelah namu dadi. Saya pada itu ngantar beliau untuk kajian di Banjarnegara. Di Banjarnegara waktu itu. Lalu di tengah perjalanan saya ngobrol tentang masalah ru'yatul hilal, ru'yah dan hilal. Apa namanya? Ru'yah sama apa? Hisab. Ru'yah dan hisab.
Saya pada waktu itu, saya katakan pada waktu saya masih muda itu. Itu saya kekeh untuk pada ru'yah. Ya, karena hadisnya semacam itu. Saya tanya, kenapa Pak Ustaz jenengan kok memilih yang hisab? Padahal jelas loh. Saya yakin jenengan itu juga dalam hati juga tak kira yo memilih yang ini, yang ru'yah juga. Kenapa kok yang hisab? Dalilnya jelas. Apa jawab beliau? Saya ingin agar lebih banyak orang yang mendengarkan dakwah. Sewaktu saya berhenti pada ini kudu ru'yah, ya, maka orang-orang yang mungkin ya masih menggunakan hisab itu tidak akan mendapatkan apa yang beliau sampaikan. Paham? Agar lebih banyak orang yang mendengarkan dakwah. Begitu. Ya kalau kita kaji lagi ternyata masalah hisab dan ru'yah itu kan masalah ya bisa dikatakan masalah dunia. Malah ke situ ya. Artinya kan memang hisab dan ru'yah itu memang penentuan awalnya adalah masalah ibadah. Tetapi caranya itu adalah yang hisab itu adalah dia ini lebih cenderung bahwasanya itu adalah masalah dunia. Caranya itu loh, bukan cara menentukannya, cara melihatnya itu adalah urusan dunia. Gitu. Urusan dunia itu terserah pada lebih di antum a'lamu bi umuri dunyakum. Begitu. Tetapi yang urusan masalah kalau yang mengikuti ru'yah itu masih pada hadis tersebut. Begitu. Untuk lebih jelasnya bisa dicari di YouTube ya tentang masalah hilal ini. Tapi itulah jawabannya. Sewaktu Ustaz Lanang itu berhenti pada ingin ngekei untuk memilih ru'yatul hilal, ya, maka ladang dakwahnya menyempit. Terlalu banyak hal yang harusnya bisa mereka dengar. Sewaktu berhenti pada itu, maka ladang dakwahnya menyempit. Itu yang beliau menjadi pertimbangan. Ya, sama. Itulah kenapa kita di Muhammadiyah. Ya. Saya sampaikan, saya bermula dari orang yang nggak mau dakwah dengan bergendera. Sekarang saya memilih untuk memilih ini. Ya, kenapa? Kalau saya pribadi, kalaupun toh saya hari ini, lalu saya mengikuti apa yang orang-orang NU sebagai identitas mereka, contoh umpamanya ikut yasinan, ikut tahlilan dan sebagainya, saya ikut ke situ, ya. Sekalipun saya tidak menyalahkan itu, demi Allah saya tidak menyalahkan itu, secara fikih saya tidak menyalahkan itu, maka saya mantap untuk ke situ. Maka lahan dakwah saya pun tidak akan bertambah. Umpamanya aku itu ya, umpamanya saya kok nyaru mengikuti mereka. Saya nggak mungkin ngisi-ngasi mereka gitu loh, gitu. Itulah lahan dakwah. Maka saya mantap di sini karena memang pangsa pasarnya ini gitu loh. Saya lebih enak ngomong semacam ini, ya. Apa yang sekalipun saya tidak menyalahkan itu, tapi inilah pangsa pasar saya. Sama, Muhammadiyah pun juga punya pangsa pasar. Jadi jangan khawatir sewaktu kita ini mengikuti Muhammadiyah sehingga pangsa pasar kita ini, pangsa pasar dakwahnya, lahan dakwahnya menyempit, tidak. Kita sama-sama Muhammadiyah itu sama-sama punya pangsa pasar yang berbeda. Begitu, Pak. Ya. Jadi kira-kira ranting ini penting ora? Penting kan harus ngepel kan? Itulah pentingnya berkaitan dengan dakwah. Ranting itu penting, cabang harus berkembang. Artinya kalau hanya yel-yel itu kan nggak masuk. Saya jelaskan masalah dakwah, ladang dakwah ini agar benar-benar sampai hati. Orang minggring-minggring, ya. Iya. Dasarnya itu cara memasukkan dakwah yang pertama untuk menuju ke ranting. Iya. Jadi kita punya siasat. Iya. Strateginya gimana? Iya. Tidak harus ketemu. Karena mau
dakwahnya kan dengan dakwah kultural. Iya. Kultur, jadi dengan budaya apapun baik. Yang penting Nah, iya. nanti bisa masuk. Iya. Kalau kita kan utamanya kan akidah, Iya. keyakinannya yang harus diutamakan. Maka itu tadi, ya. Jadi kenapa kok ada ranting? Itu pertama adalah untuk apa namanya? Tadi lali aku mau. Ya ini, ternyata sewaktu tadi dikatakan sampai bahwasanya NU sampai di bawah sampai ada yasinan tahlilan itu, tidak semua anggota yasinan dan tidak semua anggota tahlilan itu sepakat mungkin dengan tahlilan itu sendiri. Tapi karena rikuh pekewo, karena nggak ada temannya, nggak ada sesuatu, ya nggak ada orang yang bisa menyupport dia untuk meninggalkan itu, maka akhirnya dia lakukan. Itulah yang menjadikan Muhammadiyah lebih sedikit daripada NU. Ya. Maka ini adalah pekerjaan yang besar, pekerjaan yang tidak sepele. Ini adalah pekerjaan yang besar. Bagaimana caranya agar orang-orang yang mungkin mereka nggak tahlilan, mereka yasinan, itu nggak merasa sendiri, nggak mikir aku nek mati piye, sopo sing arep ngubur, sopo sing arep nyusahin dan sebagainya. Ya, sekalipun mungkin di sini mungkin ada tadi saya katakan ada orang-orang yang bukan Muhammadiyah, ya, tapi secara afiliasi keibadahannya itu identik dengan Muhammadiyah. Ada MTA, ada Salafi dan sebagainya. Kita menjadi rumah besar mereka, ya. Kita menjadi rumah besar mereka. Itu. Lalu kepentingan yang ketiga, kenapa ada ranting? Ya, khususnya di Paraan ini. Hari ini kita dapati orang-orang yang bekerja di AUM itu tidak ngaji, tidak mau ngaji, kan begitu. Ya, kemarin di grup sempat rame, ada yang wong Muhammadiyah malah melo yasinan. Ya itu karena itu gitu loh. Karena mereka nggak enak hati dan sebagainya. Maka kita mencoba agar di setiap desa itu ada rantingnya, agar orang-orang yang hari ini bekerja di AUM Muhammadiyah itu bisa ngaji di tempat kita. Ya. Begitu. Ini juga pekerjaan yang sangat penting. Ya. Sewaktu di tempat saya yang di Grogol itu, ada beberapa orang yang bekerja di PKU Muhammadiyah, di SD Muhammadiyah. Tetapi ya karena nggak ada ngaji, kita nggak akan nyalahkan mereka, kita yang salah. Yang salah karena nggak menyediakan. Iya, kita salah karena kita nggak menyediakan kajian sendiri. Sewaktu mereka harus kesini itu kan jauh, ya kan? Kenapa dakwah kok harus jauh-jauh? Kenapa dakwah kok nggak yang enak-enak aja? Dakwahnya itu seenak mungkin, menyenangkan mungkin, begitu. Basiron. Iya. Untuk berilah kita Bayar sinangkan, sinangkan. Nah, iya. Ora bebani apa-apa, balik wedangan toh, lebar wedangan, nyenek. Betul. dakwah dunia. Toh, yang dibahas apa nggak ada dibahas. Yang keempat adalah dakwah Muhammadiyah itu kebanyakan adalah dakwah bilhal. Ya. Dakwah Muhammadiyah itu kebanyakannya adalah dakwah bilhal. Kalaupun ada dakwah bil qaul, itu sifatnya adalah sedikit. Ya. Itu yang kita titik beratkan. Ya. Sewaktu ada ranting, maka sebisa mungkin dakwah bilhal, dakwah membantu saudara-saudara kita, meningkatkan ekonomi mereka, ya. Lalu dari situlah mereka kita bawa ke dakwah bil qaul. Ya. Artinya bukan cuma dakwah bil qaul saja, ngaji saja, tapi lebih pada dakwah bil hal. Dan itulah yang terjadi Muhammadiyah. Itu alasannya. Kenapa kok kita bermuhammadiyah? Tadi ya, saya ulang ya. Maka ini penting. Saya sampai belain untuk di video ini agar teman-teman itu satu pikiran, satu persepsi dan frekuensi. Kenapa kok kita harus di sini? Karena kadang-kadang jangankan teman-teman yang udah di ranting yang belum tahu bagaimana Muhammadiyah. Kita yang udah ngaji di Muhammadiyah saja, sewaktu di
tawarkan, ayo nggak ranting yuk. Wah, kok sih ah. Itu karena belum mengetahui apa yang didapatkan daripada ranting itu sendiri. Sehingga tadi saya sampaikan ke Pak Muhazim itu apa motivasinya sehingga teman-teman itu mau untuk membuat ranting begitu. Dan alhamdulillah saya mendapatkan apa yang tadi saya sampaikan tadi. Gitu. Ya, saya ulang, kesamaan akidah. Yang kedua, ini menjadi suatu yang sangat penting sekali, yaitu penyamaan ghoyah. Bahwasanya apa yang kita lakukan hari ini, untuk ini, sebesar apapun atau sekecil apapun, maka tujuannya adalah untuk mencari ridho Allah. Maka yang harus dilakukan adalah ikhlas. Ya. Yang ketiga adalah pemahaman. Saya semitkan kenapa kok Muhammadiyah, kenapa kok ranting. Apa yang saya sampaikan tadi. Itu. Ini adalah apa yang disampaikan oleh Dr. Najib Ibrahim. Yang selanjutnya, ya, setelah kita mengetahui kita berada di sini, kita bukan cuma orang yang ikhlas, bukan. Kita bukan cuma orang yang soleh, tapi kita hari ini sudah berada pada kumpulan, organisasi, grup untuk menjadi orang yang muslih. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang kita lakukan adalah ya, bersyukur, Pak. Bersyukur. Ya. Tidak semua orang berada di tempat kita hari ini. Tidak semua orang hari ini yang sudah soleh-soleh itu menjadi ya, mempunyai gagasan bersama untuk berdakwah. Tidak semua orang. Tapi kita hari ini berada di tempat ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memikirkan umat. Masya Allah kan? Ya, Masya Allah hari ini. Maka ini harus disyukuri. Ya, bahkan Rasulullah SAW bersabda, Innallaha idza habba qauman ista'malhu. Kaifa yasta'milu ya Rasulullah? Yuwafiqu bi amalin shalih qabla mautih. Ataupun dalam redaksi lain, Innallaha idza arada bi abdi khairan ista'malhu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sewaktu menghendaki kebaikan pada hambanya atau sewaktu mencintai hambanya, maka Allah akan memperkerjakannya. Maka para sahabat bertanya, bagaimana Allah memperkerjakannya itu? Maka Rasulullah menjawab, yuwafiqu bi amalin shalih qabla mautih. Allah akan memberikan taufik kepada dia untuk beramal soleh sebelum kematiannya. Ya. Ini. Allah akan memberikan taufik. Ya. Taufik, hidayah taufik itu sudah hidayah irsyad, sudah di atas hidayah hidayatul bayan. Sewaktu orang mendapatkan bisa mengetahui bahwasanya itu jelek dan itu buruk, itu hidayah itu berupa hidayah bayan, pembeda. Tapi hidayah taufik adalah hidayah yang sewaktu itu berada pada seorang, maka dia berusaha untuk melakukannya. Itu hidayah taufik. Ya. Maka inilah yang kita harus kita syukuri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencabut kita dalam keadaan kita ikhlas untuk berdakwah, kan begitu. Sewaktu kita melihat hari ini yang di Palestina semacam itu, kalau kita bisa menonton, ya, mungkin sebagian dari kita mendoakan, mungkin sebagian dari kita mungkin berdonasi begitu. Maka apa yang kita lakukan berupa dakwah ini adalah lebih daripada itu. Kita mungkin di dalam dakwah itu menggalang donasi, menjadikan orang tahu bahwa saya Palestina semacam itu sehingga mereka berempati, ya kan? Sehingga mereka mendoakan mereka. Itulah apa yang kita lakukan hari ini. Kita ingin ke sana, gitu. Maka kita harus mensyukurinya. Bagaimana cara mensyukurinya? Itu pertanyaannya. Bagaimana cara kita mensyukuri sewaktu nikmat yang Allah berikan ini berada pada kita? Yaitu merubah nikmat tersebut menjadi sebuah ketaatan. Ya, Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitan nas yu'til abda ala ma'asyihi
fa'alam anahu istidraj. Kalau engkau melihat manusia itu dikasih Allah berupa nikmat dan nikmat, tetapi justru dengan nikmatnya itu dia makin jauh sama Allah, dia semakin bermaksiat kepada Allah, fa'alam anahu istidraj, maka tahuilah bahwasanya itu bukan nikmat, itu adalah istidraj. Yaitu cara Allah untuk menenggelamkan dia pada kehinaan. Nah, sama. Sewaktu kita sudah mendapatkan nikmat berupa menjadi orang yang muslih ini, ya maka kita harus sungguh-sungguh. Kita harus sungguh-sungguh. Kita sudah mendapatkan nikmat berupa kita mau berdakwah, kita harus sungguh-sungguh. Sewaktu kita nggak bersungguh-sungguh, ya, sewaktu ternyata kita diamanai untuk berdakwah, kita diamanai untuk menjadi di ranting ini, ternyata nantinya ranting semakin terakar-keruan begitu, dakwah semakin malah surut, ya, maka jangan-jangan apa yang Allah nikmatkan ini bukan nikmat tapi sebuah istidraj. Siapa yang rugi dari itu semua? Bukan diri kita mungkin, tapi yang rugi adalah al-Islam itu sendiri. Sewaktu beban dakwah ini diembankan pada orang yang salah, maka yang rugi adalah Islam itu sendiri. Itulah kenapa kita harus semangat, ya. Harus semangat, harus sungguh-sungguh dalam hal ini tuh karena itu. Karena rasa syukur tersebut. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, sewaktu kita sudah berada pada kelompok, ya, yang ingin berdakwah itu, saya katakan bahwasanya sewaktu kita ingin beramar ma'ruf nahi mungkar itu tidak akan bisa maksimal kecuali kita berada pada sebuah organisasi atau jamaah. Sewaktu kita sudah melakukan itu, kita sudah berkumpul dengan orang-orang yang sepaham dengan kita, sepakat dengan kita untuk berdakwah, maka yang harus diwaspadai adalah setan. Kenapa? Karena setan itu berusaha sekuat tenaga agar manusia itu melenceng. Setan itu berusaha dengan sekuat tenaga agar manusia itu melenceng. Maka tentunya sewaktu kita sudah berkumpul di sini, godaan setan semakin besar. Ya. Agar apa? Agar apa yang kita rencanakan, agar apa yang akan kita lakukan, agar apa yang menjadi target dakwah kita itu buyar. Sewaktu orang berdakwah sendiri, belum berkumpul semacam ini, itu godaannya mungkin sedikit, lebih sedikit. Tapi sewaktu sudah kita berkumpul, merumuskan sebuah apa yang akan kita lakukan, maka godaan setan itu semakin besar. Godaan bagaimana caranya agar kita ini berselisih, agar kita ini tidak sabar pada kesepakatan yang kita sepakati. Itulah godaannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, inna syaitana qad ya'isu aya'buduhu al-musalluna fil jaziratil Arab walakin litahrisi bainahum. Sungguhnya setan itu telah putus asa. Dari apa? Dari disembah, ya. Dari disembah orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Tetapi mereka tidak putus asa untuk memecah belah di antara mereka, di antara orang-orang tersebut. Ini, ya. Maka ke depan nantinya godaan untuk tadi saya katakan saling berselisih pendapat di antara kita, saling tidak sabar dengan kesepakatan yang kita telah sepakati, itu akan sangat besar. Maka yang harus kita lakukan adalah sadar bahwasanya itu adalah godaan setan. Itu adalah setan. Ya. Karena yang paling diuntungkan sewaktu kita berpecah belah dalam dakwah itu adalah setan. Itu yang paling diuntungkan. Maka kita lihat bersama sebuah jamaah atau organisasi, semakin besar dia, semakin banyak manfaatnya pada umat, maka akan semakin besar benih-benih perpecahannya. Itu karena setan tadi. Maka dari awal saya sampaikan di sini karena kita akan menghadapi itu, begitu loh. Ya, kita akan menghadapi itu. Entah nanti mungkin, ya,
yang muda nggak sabar dengan yang tua, gitu kan? Ataupun yang sepuh nggak sabar dengan yang muda, itu mesti akan seperti itu. Maka ini perlu selain mungkin tadi disadarkan di awal bahwa itu adalah godaan setan. Yang kedua adalah perlu untuk mensolidkan. Ya, solid tidak akan bisa kecuali dengan kita berkumpul. Sewaktu kita hanya kumpul di WA itu nggak akan solid. Tapi sewaktu kita berada tatap muka, ya toh, mungkin sambil rekreasi begitu kan, sambil apa, sambil memanah, sambil mancing, sambil goreng lele begitu, maka disitulah kesulitan itu ada. Mungkin sepele hal itu, tapi itulah yang bisa menjembatani hati di antara kita. Sewaktu kita sudah tahabu saling mencintai, maka kita akan semakin memberikan rukhsah kepada saudara kita. Oh kayak kok kita kok ora penak atau kayak kita karo aku ora nyopo pokoknya gitu kan. Maka bisa jadi kan karena kita disopura krungu kan bisa jadi. Sopura krungu ataupun mungkin ya jadi rapopo gitu. Biasa saja. Tapi karena setan itu menggoda dari situ, itulah pekerjaan setan. Ya. Jadi ini perlu digarisbawahi apa-apa yang saya sampaikan tadi, maka saya sampaikan di undangan pun ini adalah penyamaan persepsi, sehingga ke depan saya minta untuk semakin semangat dalam hal ini, karena hari ini kita sedang berdakwah, hari ini kita sedang ingin berusaha untuk menegakkan Islam. Jadi satu lagi yang saya lupa tentang masalah al-fahmu. Kenapa kita berkumpul di sini? Kalau jenengan baca di ADART-nya Muhammadiyah, maka visi Muhammadiyah itu adalah untuk menjadikan ya Islam sebenar-benarnya. Dan itu menjadi, kalau kita gambarkan di sini, ini sudah ya. Kalau kita buat lingkaran begitu ya, maka sungguhnya core business itu apa? Pekerjaan utama seorang muslim itu adalah untuk menegakkan Islam. Ya. An aqimudina wala tatafarraqu fi. Maka dua hal dalam satu ayat ini disampaikan, disandingkan, yaitu untuk menegakkan Islam dan tidak berpecah belah. Kenapa? Tadi saya katakan bahwa saya menegakkan Islam itu tidak bisa sendirian. Tidak akan mungkin bisa menegakkan Islam sendirian. Dia harus berjamaah. Wala tatafarraqu fi, wala tatafarraqu fi. Karena sungguhnya sewaktu kita sudah berjamaah ini, setan paling nggak suka untuk hal itu. Maka dia berusaha untuk memecah belah. Maka dua hal ini disandingkan dalam bentuk ayat. Ya, jadi ini adalah core business kita adalah untuk iqamatuddin sebagaimana di visi itu. Visi itu apa, Pak? Jawa coba. Maksud dan tujuan Muhammadiyah. Maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, itu kalau jabarkan semacam itu. Kalau bahasa Arabnya adalah iqamatuddin. Gini kan? Bahasa Arabnya kan ini. Kalau dijabarkan semacam itu. Ini. Kalaupun toh itu ada bagian ekonomi, ada bagian apa lagi? Wakaf, ada bagian ranting dan masjid, pemberdayaan masjid, ada bagian tablik. Ini adalah supporter, nyupport daripada iqamatuddin. Ini harus dipahami betul oleh seorang ya yang berada di Muhammadiyah, karena itulah visinya. Maka sewaktu kita sudah mengetahui bahwasanya Muhammadiyah adalah untuk ini, maka ya benar gitu. Itulah keinginan kita. Ya kalaupun toh di luar sana kok ada yang nyeleweng mungkin ya, di majelis tarjihnya kemarin disampaikan agak liberal dan sebagainya. Itu adalah karena Muhammadiyah tadi saya sampaikan bagian yang sangat besar.
semoga dengan bagian orang yang masuk ke dalam bagian besar ini, mereka lebih mendalami Islam lagi, begitu kan? Kalau bisa mewarnai daripada Muhammadiyah itu sendiri. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi pilar, menjadi pondasi suatu kita nantinya akan beramal. Ya. Dari sini semuanya kita paham bahwa apa yang kita lakukan hari ini itu bukan suatu yang sepele. Dakwah itu bukan suatu yang sepele. Dakwah itu suatu yang besar. Ya. Tidak bisa kita menjadikan dakwah itu sebagai turahan waktu. Karena ini membutuhkan pemikiran, membutuhkan tenaga, ya, dan membutuhkan pengorbanan. Maka mari kita sama-sama untuk melazimi hal ini, untuk bisa bersama-sama agar nantinya dakwah, ya, terutama di PCM Parakan ini bisa berkembang. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.